Halo anak-anak, bertemu lagi dengan saya Miss Rona pada pelajaran matematika. Hari ini adalah hari pertama kita bertemu di tahun ajaran 2021-2022. Apa kabar kalian semua? Miss harap kalian semua dalam keadaan sehat, meskipun kita masih belajar di rumah, tetapi itu bukan menjadi penghalang untuk kita untuk tetap semangat belajar. Miss juga menghimbau kalian semua untuk tetap mengikuti protokol kesehatan supaya kita terhindar dari virus COVID-19. Baik anak-anak, kita masuk materi yaitu pada bab pertama pola bilangan. Adapun materi yang akan kita bahas yaitu apa itu pola bilangan, mengenal istilah pada pola bilangan, jenis-jenis pola bilangan, dan menentukan suku ke N. Apa itu pola bilangan? Pola bilangan adalah susunan dari beberapa bilangan yang memiliki bentuk teratur atau bisa membentuk suatu pola. Contoh pola bilangan. Yang pertama pola bilangan ganjil. 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Yang kedua pola bilangan genap. 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Selanjutnya pola bilangan persegi, pola bilangan persegi panjang, pola bilangan segitiga, pola bilangan Fibonacci, pola bilangan Pascal, pola bilangan aritmetika, dan pola bilangan geometri. Selanjutnya kita membahas mengenal istilah pada pola bilangan. Perhatikan pola bilangan ganjil berikut. 1, 3, 5, 7. Nah, 1 di sini merupakan U1. 3 merupakan U2. Apa itu U1, U2? Nah, U1 adalah suku pertama atau urutan ke-1 atau barisan pertama. Nah, U1 juga disebut dengan A. Nah, lalu U2 itu merupakan suku kedua atau urutan kedua. Sampai dengan seterusnya. Maka kalau dikatakan UN, nah UN itu adalah suku ke N atau urutan ke N. Kita masuk ke contoh. Perhatikan masalah berikut. Dalam suatu gedung pertemuan, terdapat 5 kursi pada baris pertama. Setiap baris berikutnya atau baris yang berurutan memuat 3 kursi yang lebih banyak dari baris sebelumnya. Jika dalam gedung tersebut ada 10 baris kursi, tentukan A. Tulislah pola bilangannya. B. Banyaknya kursi pada baris kelima. C. Banyaknya kursi pada baris ketujuh. D. Tentukan pola atau aturan dari bilangannya. Baik, sekarang kita selesaikan. Nah, tadi diketahui dari soal bahwa baris pertama itu memiliki atau terdapat 5 kursi. Lalu baris kedua memuat 3 kursi lebih banyak dari baris sebelumnya. Berarti yang tadinya 5 kursi, yang sebelumnya 5 kursi ditambah dengan 3 kursi menjadi 8 kursi. Begitu juga dengan baris ketiga. Nah, memuat kursi 3 lebih banyak dari baris sebelumnya. Nah, baris kedua ini berapa? Ada 8.
Berarti baris ketiga ditambah 3 kursi lagi. Menjadi 11 kursi. Nah, sekarang kita tentukan urutannya. Jika diurutkan diperoleh pola bilangan. Baris ke 1 sampai 10. Nah, baris ke 1 atau baris pertama tadi ada 5 kursi. Nah, baris kedua ada 8 kursi. Baris ketiga ada 11. Berarti baris keempat ada 14 ditambah dengan 3. Nah, baris kelima ada 17. Baris keenam ada 20. Baris ketujuh ada 23. Baris ke-8 ada 26. Baris ke-9 ada 29. Dan baris ke-10 ada 32 kursi. Itu dia ya. Pola bilangannya berarti pola bilangannya adalah 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, dan 32. Selanjutnya, banyaknya kursi pada baris kelima yaitu, nah ini dia baris kelima. Terdapat berapa kursi? 17 kursi. Selanjutnya, banyaknya kursi pada baris ketujuh. Nah, ini baris ketujuh terdapat 23 kursi. Nah, terakhir yang ditanya keteraturannya. Nah, keteraturannya yaitu bilangan kedua dan seterusnya diperoleh dengan menambahkan 3 pada bilangan sebelumnya. Nah, jadi bilangan 8 ini diperoleh dari 3 ditambah dengan 5. Nah, ini juga 11 ini diperoleh dari 8 ditambah dengan 3. Jadi, dari 5 ke 8, 8 ke 11, 11 ke 14, dan seterusnya memiliki selisih 3 atau bedanya sebanyak 3. Selanjutnya, menentukan suku ke N. Nah, yang pertama untuk pola bilangan persegi. Nah, perhatikan di sini ada gambar persegi. Nah, sekarang kita hitung ada berapa banyak perseginya. Yang pertama ada 1 persegi. Di sini ada 4. Di sini ada 9. Di sini ada 16. Nah, kalau kita lihat pola bilangannya ini 1, 4, 9, 16. Nah, ini merupakan apa? Ini merupakan bilangan kuadrat. Nah, jadi ini merupakan U1, ini U2, U3, U4. Nah, jadi kalau nih 1 dikuadratkan hasilnya 1. 2 dikuadratkan hasilnya 4. 2 kuadrat itu artinya 2 dikali 2. Jadi 1 kuadrat itu artinya 1 dikali 1. Jadi ini kalau ini 3 kuadrat berarti 3 dikali 3 sama dengan 9. Ini 4 kuadrat. Berarti 4 dikali 4 sama dengan 16. Nah, dari sini kita bisa tentukan rumusnya, yaitu UN sama dengan N kuadrat. Yang kedua, pola bilangan persegi panjang. Nah, perhatikan nih. Gambar ini terdapat nokta atau titik-titik atau bulatan-bulatan ya. Nah, hitung bulatannya ini ada di sini ada 2. Ini 6. Ini 12. Ini 20. Nah, ini merupakan U1, U2, U3, U4. Nah, kalau kita perhatikan noktanya ini berbentuk persegi panjang, ya, menyerupai persegi panjang. Nah, kalian ingat rumus persegi panjang? Rumus persegi panjang adalah panjang kali lebar. Jadi kalau kita ambil contoh nih, di sini panjangnya memiliki 3 nokta atau 3 bulatan. Lalu lebarnya di sini memiliki 2
bulatan. Jadi kalau dikalikan 3 dikali 2 sesuai dengan rumus persegi panjang. Panjang kali lebar. Berarti 3 dikali 2 sama dengan 6. Nah, kalau di sini panjangnya memiliki 4 bulatan. Nah, lebarnya di sini memiliki 3 bulatan. Jadi kalau dikalikan 4 dikali 3 sama dengan 12. Ya. Nah, dari sini kita bisa tentukan nih rumusnya. Rumusnya adalah UN sama dengan N dikali N tambah 1. Itu. Jadi kalau misalkan N-nya 2, berarti 2 dikali 2 tambah 1. 2 tambah 1 itu 3. Berarti 2 dikali 3 sama dengan 6. Nah, selanjutnya pola bilangan segitiga. Nah, di sini juga notanya ini menyerupai bentuk segitiga. Nah, dari sini kita bisa tentukan nih. Di sini terdapat 1 nota, di sini 3, 6, dan 10. Nah, ini U1-nya, U2, U3, dan U4. Nah, dari sini bisa kita tentukan rumus untuk pola bilangan segitiga yaitu UN sama dengan N dikali N tambah 1 per 2. Selanjutnya pola bilangan genap. Nah, pola bilangan genap itu ini dia. 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Nah, ini U1, U2, U3, U4, U5. Nah, kita bisa tentukan rumusnya yaitu UN sama dengan 2N. Atau 2 dikali N ya, gitu ya. Jadi kalau misalkan N-nya 1 berarti 2 dikali 1, 2. N-nya 2, 2 dikali 2, 4. Gitu ya. Yang kelima, pola bilangan ganjil. 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Nah, ini U1, U2, U3, U4, U5. Nah, rumusnya yaitu UN sama dengan 2N dikurang 1. Jadi kalau misalkan N-nya ini 2, berarti 2 dikali 2, 4, dikurang 1, 3. Nah, ini dia hasilnya. Itu ya. Selanjutnya, pola bilangan Fibonacci. Nah, pola bilangan Fibonacci diperoleh dengan menjumlahkan dua bilangan sebelumnya. Nah, langsung saja kita pada pola bilangan ini. Nah, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Ini dia. Jadi kalau ini 1 ditambah 1, ini hasilnya. Nah, jadi kalau ini sekarang 1 ditambah 2, hasilnya 3. Gitu ya. Dengan menjumlahkan dua bilangan sebelumnya. Itu adalah pola bilangan Fibonacci. Yang ketujuh, pola bilangan Pascal. Nah, pola bilangan Pascal adalah pola bilangan yang terbentuk dari jumlah bilangan pada baris-baris segitiga Pascal. Nah, segitiga Pascal itu seperti apa? Perhatikan ini. Nah, diawali dengan 1. Diawali dengan angka 1. Lalu dibuka dan ditutup atau diawali atau diakhiri dengan angka 1 juga. Nah, jadi cara mendapatkannya ini seperti bagaimana? Nah, perhatikan. Nah, ini tadi diawali dengan 1. Lalu di bawahnya juga diawali dan diakhiri 1. Nah, yang ini dijumlahkan 1 ditambah 1. Maka ini hasilnya 2. Lalu, untuk mendapatkan ini, 1 ditambah 2. Ini dia hasilnya, 3. 2 ditambah 1, 3. Nah, lalu 1 ditambah 3, 4. 3 tambah 3, 6. 3 tambah 1, 4. Begitu juga dengan seterusnya. Nah, sekarang kita mau menjumlahkan bilangan pada baris-baris segitiga Pascal ini. Nah, yang pertama ini adalah 1. Tetap kita tulis 1. Ya, karena hanya 1. Lalu 1 tambah 1, 2. 1 tambah 2 tambah 1, 4. 1 tambah 3 tambah 3,
tambah 1, 8. Nah, ini dijumlahkan 16. Ini dijumlahkan 32. Lalu ini dijumlahkan 64. Maka kita dapatkan pola bilangannya yaitu 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Nah, sekarang kita mau menentukan UN-nya. Nah, 1 di sini merupakan atau sama dengan 2 pangkat 0. Jadi setiap bilangan yang dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Selanjutnya, 2 pangkat 1. Hasilnya adalah 2. Selanjutnya 4. Berarti 2 pangkat 2. 8, 2 pangkat 3. 16, 2 pangkat 4. 32, 2 pangkat 5. 64 itu sama dengan 2 pangkat 6. Jadi kita bisa tentukan atau rumusnya yaitu UN sama dengan 2 pangkat N dikurang 1. Nah, N-nya di sini merupakan banyaknya barisan. Jadi kita ambil contoh barisan ini ya. Nah, barisan ini terdapat berapa? Barisan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi 2 pangkat 7 dikurang 1. 7 kurang 1 itu sama dengan 6. Berarti 2 pangkat 6 sama dengan 64. Ya. Mudah ya anak-anak? Ya, selamat belajar.